Untuk selanjutnya, ini kita ada testimoni yang membahagiakan dari seorang bunda yang luar biasa, jeder-jeder ya, yang beberapa malam lalu sudah menemani kita. Ya, Bunda Primi, Assalamualaikum Bunda Primi. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Cantik banget malam ini Bunda Primi, wajahnya bersinar-sinar. Ya, Bunda, Bunda Primi, ini katanya ada testimoni yang membahagiakan yang insya Allah memberikan inspirasi buat teman-teman ya Bunda Primi ya. Boleh dong Bunda Primi diceritakan Bunda, silakan Bunda waktu dan tempatnya. Mari teman-teman semuanya kita sambut Bunda Primi Lupida. Berikan tepuk tangannya. baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, ibu-ibu, bapak-bapak semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya masih bersemangat ya, walaupun sudah beranjak malam ya. Iya. Apa ini ibu yang mau saya sharingkan bu mengenai LOP ya bu ya? Keajaiban-keajaiban apa ya Mbak Vita, Bunda Vita? Monggo Bunda, testimoni ataupun cerita yang bisa menginspirasi teman-teman setelah belajar cermin ajaib dan juga bagaimana nanti mempraktekkan LOP-nya supaya keajaibannya itu segera terwujud nyata, tertular dari keajaiban yang sudah diraih oleh Bunda Primi. Monggo Bunda. Ya baik. Iya mungkin saya cerita dari awal mula bertemu dengan ilmu magnet rezeki ini ya. Boleh, Dulu itu tahun 2018 ketika pada saat itu saya punya amanah yang lumayan cukup besar 2 miliar ya. Itu 2 miliar itu membuat kehidupan saya ya begitulah ibaratnya ya. Jadi pada waktu itu saya mengenal ilmu magnet rezeki karena pendosa ya, dosa riba. Nah, dosa riba ini ternyata menggurita ya gitu, merusak semua sendi kehidupan. Nah, untuk itu makanya kita berusaha ya pendosa-pendosa apapun gitu, apalagi pendosa riba seperti saya bertobat gitu. Terus dengan ilmu magnet rezeki ini ya kata hutang berubah menjadi amanah ya. Jadi lunas hutang seketika waktu itu kan. Jadi hutangnya lunas berganti dengan amanah. Nah, amanah ini tetap harus dibayarkan ya, karena kita harus niatkan terus bayar. Nah, alhamdulillah tuh di tahun 2018. Kemudian di tahun itu saya juga begitu terpesona gitu dengan CTMR ya, seperti Bunda Susan gini itu, Bunda Susan, Bunda Vita gitu tuh terpesona ya, pengen sekali untuk menjadi CTMR gitu. Cuma apa daya gitu, mental box saya juga mental block ya, nggak mungkin kayaknya gitu untuk jadi CTMR gitu. Lawang pendosa gitu kan. Tapi terus banyakin istighfarnya. Kita bercermin pada diri kita sendiri gitu. Apa yang dilihat di cermin itu gitu, itulah diri kita gitu kan ya. Nah itu saya juga berusaha tuh untuk terus ya berusaha berdoa ya LOP terus gitu, gimana caranya lunas amanah gitu kan. Akhirnya di tahun 2020 itu alhamdulillah ya PT Dinar Khairul Rezekin itu mengeluarkan dinar tuh waktu itu kan ya. Jadi nah pas waktu dinar itu hadir gitu tuh makjil banget gitu, ya Allah ini mungkin jalan siar saya, mungkin dengan ini saya bisa melunasi amanah gitu kan ya. Alhamdulillah tuh waktu itu kan launching di tahun 2020 untuk dinar KR-nya ini ya di bulan Zulhijjah. Nah itu Pak Nas bilang kan ya akan datang, ada hadis ya, akan datang suatu masa di mana tidak akan ada yang berharga di masa itu kecuali dinar dan dirham. Itu jelek banget bagi saya gitu ya. Wah kayaknya saya bisa berjihad, bisa berjuang di sini nih untuk siar dinar gitu. Juga sembari gimana cara melunasi amanah saya gitu kan. Nah
Karena selain ilmu magnet rezeki, saya pernah lihat juga tuh di YouTube ya, Ari Kurnia itu mengatakan bahwa kalau kita punya hutang ya, punya amanah gitu positifnya itu, punya amanah itu bagaimana caranya untuk melunasinya gitu. Nah, amanah kita, kalau kita punya amanah itu kita sebagaikan ember yang bocor, jadi harus ditambal gitu kan. Kalau nggak ditambal ya bocor, mau kita seberapapun kita isi, seberapapun kita isi dengan bekerja keras atau gimana pun, itu tetap akan nggak ada hasil gitu, kosong-kosong aja terus, begitu berlalu begitu aja gitu. Nah, bolongnya ini harus ditempel dulu gitu kan. Tempel dengan apa bolongnya? Dengan emas katanya. Jadi kebetulan sekali gitu ya, pas launching Dinar KR saya menemukan ini gitu. Jadi alhamdulillah pada waktu itu di minus 2 miliar gitu ya. Boro-boro deh sebetulnya untuk nabung, nggak ada tuh ya, karena nggak ada uang adem gitu kan. Nah tapi saya berusaha untuk ya udah nyalengin ya. Jadi kalau setiap subuh tuh saya siapin 3 celengan, ada celengan sedekah, ada celengan haji, ada celengan dinar. Itu padahal ngisinya ya sebisa saya, ada 2.000, ada 5.000, semampunya gitu ya. Nah itu untuk dinar sendiri 2 bulan saya baru bisa membeli 1/4 dinar. Nah 1/4 dinar ini waktu itu harganya masih di kisaran 1,1 juta, 1,2 gitu ya. Kalau sekarang kan sudah 1,7 ya, kurang lebihnya lebih tuh. Nah itu setelah saya mampu untuk membeli 1/4 dinar, saya ajamkan, ya Allah, saya pingin lunas amanah gitu kan, cepet LOP lunas amanah. Saya istiqomahkan untuk 1/4 dinar setiap bulan. Allahumma paksakan setiap bulan 1/4. Nah, alhamdulillah waktu itu zaman COVID ya, jadi memang pada saat itu ada beberapa usaha yang ibaratnya nggak berjalan gitu, tapi ada beberapa usaha yang berkembang gitu. Alhamdulillah waktu itu usaha saya mulai berkembang tuh di saat itu gitu. Usaha saya itu kliniknya itu jadinya waktu itu kan ada rapid test, ada apa gitu kan ya, jadi ada tambahan pendapatan dari situ. Nah dari pendapatan itu tambahan, akhirnya yang 1/4 itu istiqomah. Nah ada tambah rezeki saya tak beliin lagi gitu ya, 1/2 dinar, 1 dinar, 2 dinar, dulu terbesarnya 2 dinar. Nah itu setiap ada rezeki lebih saya belikan, setiap ada rezeki lebih saya berikan gitu. Nah itu kalau misalnya kita hitungan matematika gitu ya, dari yang 1/4 dinar, kalau dalam waktu 19 bulan itu berapa nilai dinarnya? Kalau 1/4 nih setiap bulan kita ngumpulin selama 19 bulan itu berapa jumlahnya dinarnya? Kalau berdasarkan hitungan matematika kita gitu. Mungkin di sini sahabat semua ada yang bisa jawab ya di sini. Gandhi nih mungkin nih yang pinter hitung-hitungan nih. 5 dinar lebih, Bun. Ya. Nah, kalau dihitung-hitung sebetulnya ya kurang lebih ya, tapi nggak sampai Bu 5 dinar, 4,75 dinar. Jadi nggak sampai tuh ya Bu 5 dinar ya. Tapi ternyata, nah ini 4 dinar ya. Iya memang antara 4 sampai 5 dinar. Tepatnya 4,75 dinar. Nah, saya dari 1/4 setiap bulan selama 19 bulan itu ternyata setelah saya lihat kok banyak gitu ya, karena nggak pernah dihitung-hitung. Nah itu banyak, takutnya udah harus keluar zakat ya. Pas saya hitung ada berapa Bu? Ada yang pernah dengar cerita saya Bu ya? Dihitung ternyata ada berapa Bu setelah 19 bulan? Bapak Ibu ada yang tahu di sini? 5 dinar. 5 dinar kan hitungannya itu ya, matematikanya kita ya gitu. 200 ya, 200 kebanyakan. Jadi ada 100 dinar Bu, alhamdulillah. Ternyata kita ngumpulin 1/4 dinar selama 19 dinar itu dapat 100 dinar Bu. Yang seharusnya kalau hitungan matematika dunia tuh hanya 4,75, tapi ini 100 dinar. Nah itu
nggak juga datang ujuk-ujuk mak berduduk suddenly gitu, enggak sih, maksudnya nggak tahu-tahu oh tiba-tiba 100 dinar, enggak, tapi berproses ya Bu ya, berproses dari yang seperempatnya itu istiqomah setiap bulan, terus ada tambahan-tambahan Bu, jadi tambahan ada setengah dinar, ada 1 dinar, hasil dari pendapatan yang lebih itu, karena waktu itu saya klinik ya, klinik pada waktu COVID ada rapid test, terus ada banyak yang perlu perawatan Bu, jadi kan rumah sakit penuh ya, rumah sakit penuh, terus mereka tuh ada di rumah-rumah gitu kan ya, sementara orang lain kan harus jaga jarak, harus isolasi gitu ya. Nah kita sebagai tenaga kesehatan, kita mau nggak mau kan harus turun tangan gitu kan, membantu mereka gitu. Nah alhamdulillah tuh Bu, dari one day care, home care gitu-gitu ya, kita membantu orang, ada rezeki lebih juga untuk kita gitu, alhamdulillah Bu pada saat itu. Nah jadi ternyata memang dinar ini banyak keberkahan di dalamnya ya Bu ya. Jadi kalau misalnya kita menabungnya emas, misalnya emas LM Antam gitu ya, atau jenis lainnya yang emas itu memang bagus. Emas disimpan untung. Nah, kalau dinar itu ada tambah keberkahannya Bu. Nah, keberkahan di dalamnya. Kemudian di situ kita juga banyak yang di luar nalar gitu Bu, kalau kita menyimpan dinar itu. Jadi misalnya hitung-hitungan kita ya, oh sekian, ternyata bisa lebih gitu, yang dari yang kita harapkan gitu. Seperti itu Bu. Kalau saya merasanya dinar itu ada sesuatu yang tidak biasa gitu ya, tidak seperti emas lainnya gitu. Karena kan memang dinar ini kan adalah emas yang dimuliakan ya Bu ya. Makanya kemarin itu saya bilang, oh dinar ini sepertinya tidak biasa gitu, ada anomali gitu, tidak biasa seperti yang lain. Jadi anomali dinar gitu kan. Saya tuh punya istilah seperti itu Bu. Kalau di ilmu kimia kan kita tahu ya Bu, kalau ada anomali air ya Bu ya. Hanya air yang mempunyai anomali. Air sebagai sumber kehidupan, dia punya anomali ya Bu ya. Anomalinya itu kemarin tuh terjadi di suhu derajat 0 sampai 4 dan 4 sampai 0, di mana dia memiliki keanehan gitu, tidak seperti benda yang lain. Nah, kalau dinar ini juga mempunyai anomali ya. Anomali dinar ini sepertinya berada di keberkahannya ya Bu. Jadi kita tahu sendiri ya Bu, harga dinar itu lumayan ya Bu sekarang ya harganya. Ada yang tahu Bu, 1 dinar sekarang berapa ya? 1,7 ya, 1 gramnya ya. 1,7 itu seperempat dinar ya Bu, yang paling kecil. Iya, seperempat ya. Seperempat dinar itu 1,7 sekarang. Nah itu lumayan ya Bu, kalau mungkin untuk kita menengah ke bawah gitu, kayaknya gak gampang untuk menjangkaunya gitu ya Bu. Mungkin kita perlu LOP tuh punya dinar gitu kan ya. Mungkin kalau seperti Bunda Susan yang Sultani ya mudah saja gitu kan ya. Mau borong berapa ribu dinar gitu Hari kan. ini borong berapa Bun? Iya, kita borong gitu ya. Borong wes hari ini. Benar, iya gitu. Ya sebetulnya saya itu benar-benar LOP saya untuk lunas amanah ini, alhamdulillah terwujud dengan menabung dinar. Ya ibu-ibu, bapak-bapak di sini semua sudah menabung dinar. Ada yang belum menabung? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah, udah semua ya, hampir semua di sini menabung dinar ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya, untuk dinar ini ya, harganya lumayan ya. Cuma seandainya kita kan nih untuk Allah mudahkan gitu kan. Di sini kan kalau dinar mulai dari atas ya, seperempat dinar itu ya. Nah ada juga dari produk itu ada yang MR Gold 0,5 gram ke bawah ya gitu. Ada di sini yang mempunyai pecahan 0,5 ke bawah MR Gold. Ada. Ada. Wah, nabungnya dinar semua ya.
Iya, nah alhamdulillah ya ada. Ya, baik Bun. Jadi kalau untuk saya Dinar ini mewujudkan LOP saya untuk lunas amanah. Jadi alhamdulillah amanah saya 2 miliar itu lunas dalam 2 tahun. Alhamdulillah ya Bun ya. 2 tahun lunas. Kemudian karena saya tuh apa namanya Dinar nabung ya, ditabung nanti kumpul buat bayar amanah, kumpul buat bayar amanah, kumpul buat bayar amanah. Nah, kemarin itu selesai ya Bu ya. Stok dinarnya kosong nih Bu. Di album itu kosong sama sekali dinarnya. Terus di ATM juga saya, di bank juga kosong gitu. Nah, ada lagi keajaibannya nih Bu setelah lunas amanah ya. Terus setelah lunas amanah berarti kan ribanya juga udah hilang gitu ya Bu ya. Alhamdulillah seluruh sendi kehidupan saya diperbaiki juga gitu. Tadinya tuh waktu kita masih punya amanah riba ya, anak Bu yang di pesantren pingin pindah, pingin keluar gitu kan ya, yang kuliah juga ya akhirnya kesendat-sendat gitu, belajarnya nggak bener gitu kan ya. Tapi saya selalu doa sama Allah, ya Allah ini dosa saya gitu, tolong ya Allah jangan anak-anak kami menjadi korban gitu, biarlah mereka mendapatkan apa yang mereka seharusnya mendapat gitu ya. Misalnya pendidikan mereka tetap jalan gitu kan, semua gitu. Alhamdulillah semuanya Allah kabulkan gitu. Jadi setelah lunas amanah juga alhamdulillah anak-anak semuanya udah baik semua gitu. Yang mondok ya udah selesai mondok, sekarang udah mulai kuliah gitu kan. Yang kuliah juga udah selesai gitu kan, kemarin tuh selesai terus dapat pekerjaan, menikah. Nah ketika menikah ini anak saya kan baru kerja beberapa bulan, terus mau nikah. Tadinya nikahnya harusnya Desember, cuma pihak perempuan minta dimajuin, katanya biar lebih menjaga gitu ya, dimajuin ke September. Sedangkan pada saat itu juga saya belum ada dana gitu kan ya, stok dinar nggak ada, di bank nggak ada. Nah terus anak saya mau kuliah juga di Tasikmalaya gitu, perlu kos. Nah ini juga terjadilah bungkus permen Paradox of Candy ya. Saya merasa selama ini nggak pernah ada Paradox of Candy gitu, jadi saya belum merasakan tuh bungkus permen rasanya kayak apa gitu kan. Ternyata saya dapat bungkus permen waktu cari kos anak saya tuh di Tasik. Sebetulnya sudah dapat kos satu-satunya, cuman anak saya nggak mau, katanya coba cari yang lebih bagus. Carilah di IG, di sosmed lain. Nah dapatlah nomor telepon, ternyata ini nomor telepon siapa, nggak tahu dari mana gitu kan. Akhirnya menghubungi saya, karena saya biasanya berhubungan dengan orang-orang baik ya, seperti ibu bapak gitu ya. Saya nggak pernah ada prasangka yang tidak baik ke orang lain gitu, percaya aja gitu. Ketika saya harus transfer gitu 50%-nya dulu gitu. Oh ya, dari 8 juta transfer dulu, separuhnya saya transfer gitu kan. Nah setelah itu udah saya tenang aja. Malah dari sananya ada telepon lagi. Ini ada uang untuk itu, jaminan barang, biar barangnya tuh tetap terjaga gitu. Ada uang jaminan kerusakan barang gitu, 500.000. Saya transfer lagi gitu kan. Terus nggak lama telepon lagi, ibu maaf ini mau dibikinin kwitansi digital katanya. Nah, oh nggak apa-apa, saya nggak pakai kwitansi, nggak apa-apa. Yang penting ketika saya datang ya ada gitu kosnya gitu kan. Ini Bu biar ada buktinya gitu kan. Akhirnya dikasih barcode. Terus ternyata di scan QRIS itu saya kan nggak ngerti ya, udah lama banget nggak pakai scan QRIS. Scan QRIS itu dipakai kan untuk pembayaran ya, saya ke bandara naik Damri pakai scan QRIS, atau beli apa pakai scan QRIS gitu. Nah saya tuh blank, nggak ngerti gitu. Terus pada saat itu juga lagi pelayanan di puskes, saya kan bekerja di puskes ya, sedang pelayanan pasien lagi banyak-banyaknya, jadinya sudahlah gitu kan di scan setelah di scan ternyata ya itu scan QRIS malah kesedot dana yang ada di bank, dana yang ada di ATM, walaupun nggak banyak gitu ya, dana segitu-gitunya ternyata kesedot. Itu kurang lebih 8.900.000-an ya, hampir 9 jutaan itu. Ya Allah Akbar gitu kan ya. Tapi pada saat itu secara tidak sengaja saya mengucapkan alhamdulillah, wow keren gitu. Karena apa?
karena saya teringatnya itu apa namanya, sehari sebelumnya malamnya itu saya habis transfer uang ke apa namanya pusat ke PT DKRI sebesar 98 jutaan kurang lebih. Itu pembelian dinner gitu. Jadi order dinarnya siang, tapi sampai sore belum masuk dananya, baru masuk malam. Nah, masuk malam itu ya saya konfirmasi ke pusat bahwa baru masuk dananya ya. Langsung saya transfer. Paginya kejadian itu. Nah, kejadian itu sisa uang di ATM saya itu, di tabungan saya tinggal kurang lebih 9 jutaan. Itu juga bukan uang saya, uang konsumen juga yang pesen 1 dinar sama setengah dinar kurang lebihnya gitu. Nah, itu saya ucap syukur ya, alhamdulillah ya Allah, yang 98 itu udah ditransfer ke PT DKRI gitu, udah diselamatkan ya. Kalau semuanya masih ada itu 98-nya di rekening, kesedot semua, bingung juga itu apa namanya, ininya dari mana gitu kan, apa namanya, menggantinya dari mana. Alhamdulillah itu keberkahannya ya. Jadi bungkus permen saya itu Bunda Susan. Jadi ibu-ibu di sini semuanya bapak-bapak. Jadi saya kena bungkus permen itu ketipu penipu kos kurang lebih 8.900.000-an. Nah itu alhamdulillah wow keren gitu kan ya. Terus saya juga cerita tuh Bunda Susan, kayaknya saya mau dapat rezeki nih gitu kan karena dapat bungkus permen gitu kan. Alhamdulillah. Coba ibu bapak di sini ada yang bisa tebak nggak rezeki saya apa dari bungkus permen ini? Nanti kalau ada yang bisa tebak, Dapat saya Bunda. oh Bunda dapat plus ya Bunda, Dapat dinar ya. dapat MR Gold 0,025. Dibagi gue terus. Masya Allah. Ada mungkin yang dengar kan ceritanya gitu, dari bungkus permen ini saya mendapatkan keajaiban apa gitu. Coba ada yang mau Bisa bantu gratis, Bunda. Please gitu. Coba Mbak Vita tahu nggak dapat konsumen Sultan dan umroh? Wah Pak Tri nih, masya Allah, tabarakallah. Iya benar Pak Tri dapat. Dapat hadiah. Iya, dapat door prize Pak Tri. Selamat Pak Tri. Jadi tadi ditipu sama pemilik kos Bunda. Kok bisa kesedot Bunda? Iya, itu karena kesedot karena ketidaktahuan saya gitu. Karena ketidakpintaran saya gitu. Jadi dikasih barcode, dikirimi barcode. Nah, terus saya suruh scan QRIS. Saya nggak ngerti ya. Tahu-tahu itu udah diisi nominal mungkin sama dia. Tiba-tiba kesedot. Terus saya bilang, Pak, ini kok kesedot gitu kan? Bukannya apa namanya? Bukannya mau dapat kwitansi digital gitu kan? Kok ini malah kesedot gitu kan? Oh iya Bu, maaf ada kesalahan sistem gitu. Dicoba lagi Bu, diulang. Kasih barcode lagi, di-scan lagi, kesedot lagi sampai habis gitu. Kayak gitu sebetulnya. Nah, ya Allah, seperti itu bisa kesedot. Iya, kesedot Bu. Tapi alhamdulillah itu bungkus permen ya Bu ya. Jadi di sini tapi saya juga jadi kangen itu sama bungkus permen setelah tahu apa namanya keajaibannya setelah itu ya, permen manisnya gitu. Permen manisnya itu kan anak saya apa namanya yang pertama itu harusnya nikah di Desember, terus maju ke September ya Bu ya. Nah itu kan kita udah gak punya uang sama sekali ya, stok dinner juga gak ada gitu, wallah alam lah gitu. Nikah modal nekat gitu kan, rezekinya dari mana ya? Udah Bismillah aja gitu kan. Tapi di sisi lain saya sebenarnya bingung juga, sempet juga ke koperasi dinas ya, mengajukan pinjaman gitu, pingin mengajukan pinjaman tuh tadinya. Nah itu kan sebetulnya ada ribanya juga kan, 1% per bulan. Nah udah di ACC tuh, tapi saya pertentangan batin, galau kan dalam hati, ya Allah dari 2018 saya udah nggak riba lagi, udah nggak gali lubang tutup lubang. Ini gara-gara anak mau nikah, kenapa saya harus riba lagi gitu? Dan kasihan anaknya juga kan, memulai dengan uang riba gitu. Nanti gimana kehidupan pernikahannya gitu kan, takutnya berdampak ya. Nah, terus bingung lagi tuh. Oh, akhirnya gini, saya, Bu Primi nih uangnya udah bisa diambil gitu kan sama orang koperasinya. Oh maaf Bu, sungkem, saya udah ada dananya. Padahal mah belum ada gitu kan. Udah aja PD ada dananya gitu kan. Tapi bingung lagi, namanya manusiawi bingung lagi. Terus aduh gimana ya? Oh udah deh, ini solusi terakhir deh, BJB. Bank Jabar Syariah gitu kan. Bukan Bank Jabar Syariah, BJB, Bank Jabar Konven ya, tempat kita payroll gaji gitu kan. Nah itu saya coba lagi tuh apa namanya
aduh gimana ya, udah deh Pak, saya sama suami itu ya Pak, udah pinjem deh Pak 100 apa 200 juta gitu buat pesta pernikahan gitu kan, untuk mahar segala rupa gitu kan. Tapi mikir lagi, udah ke sana ternyata analisnya kebetulan lagi di luar. Terus dia bilang, Bu besok pagi ya Bu untuk akadnya gitu, nanti dijadwalkan gitu. Oh ya baik gitu ya. Malamnya pergolakan lagi gitu kan. Ya Allah, masa sih saya harus menabuh genderang perang sama Allah gitu kan ya. Kan kalau riba kan kita seperti menabuh genderang perang dengan Allah gitu ya. Siap berperang dengan Allah. Ya Allah, kayaknya udah gak sanggup ini gitu kan. Waduh, makin hati nggak karuan ya. Akhirnya saya Bunda memutuskan, Primi, iya. dengar keajaibannya apa? Karena udah Iya. malam. Oh iya benar. Nah itu apa namanya, Langsung karena aja. saya, Iya, keajaibannya. nah itu karena apa namanya, akhirnya saya nggak jadi tuh pinjem BJB-nya juga Bunda. Nah setelah itu alhamdulillah kan itu berarti kita nggak punya dana sama sekali ya, dana sama sekali, tapi itu ngalir terus gitu rezeki gitu untuk saya bisa menikahkan anak, terus menyiapkan apa namanya mahar gitu ya, segala keperluannya, biayanya, terus sampai bisa ngunduh mantu gitu ya, terus sampai bisa bonusnya juga renovasi, ada renovasi rumah, renovasi klinik, renovasi ruko gitu. Terus kemarin itu yang terakhir itu ya itu tiba-tiba dapet link malam tuh, tengah malam dapet link dari grup mentoring. Nah saya ikut di link itu. Nah di situ ternyata juga udah mau selesai tuh, tinggal doa-doa gitu. Nah ternyata tuh sama Mister Minnya itu ustadznya didoain satu persatu pesertanya tuh. Nah terus saya nangis di situ, ya Allah, apa mau ya Allah, mau ke Baitullah gitu kan, rindu Baitullah gitu. Nah ternyata selesai Zoom, saya dijapri itu sama, ya tadinya saya belum gitu kenal banget gitu walaupun satu grup di mentoring gitu kan. Nah itu, Bunda mau umroh gitu kan ya, iya mau, pingin banget gitu, tapi dananya saya belum ada gitu. Mau Bunda, ayo Bunda, free gratis gitu. Oh iya gitu, sama bareng suami bisa Bunda katanya gitu kan. Ya udah Bunda, apa isi datanya ini Bunda, sampai sekarang saya belum isi datanya tuh karena saya masih speechless gitu, speechless itu sampai yang apa, Bunda yang menghubungi saya itu, Bunda istrinya sampai, ayo Bunda isi dulu Bunda gitu, ini beneran, iya beneran katanya gitu, nanti berangkat Januari 2025 gitu. Nah terus saya dijelasin panjang lebar sama dia, ini bukan penipuan, begini begitu ya. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah, benar ternyata gitu. Nah saya juga menghimbau nih ibu-ibu bapak-bapak di sini, kalau misalnya ada yang mau ikut apa namanya Zoom-nya pagi tuh jam 3 pagi, itu riadohnya bagus banget itu. Kalau memang mau monggo silahkan ikut gitu. Jadi Bunda Susan, keajaibannya itu ya Bunda Susan. Ya. Jadi nikahin anak tanpa biaya, terus apa namanya renovasi itu tanpa biaya gitu, tanpa saya mikir dananya dari mana. Biasanya kan buat renovasi rumah nyiapin misalnya 550 juta, 100 juta misalnya gitu. Buat nikah budget 100 juta misalnya. Itu saya sama sekali nggak nyiapin. Berikan tepuk tangan buat Bunda Iya, Primi. alhamdulillah, terima kasih. Seperti itu Bunda. Atas Amin, testimoni. amin, ya Rabbal alamin. Semoga saya Iya, karena terima kasih Bunda. Iya. karena kita ada Ya, terima kasih Bunda Primi.